memanggil kepada hamba-hamba yang dicintanya untuk mencapai hal yang indah di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan keindahan yang fana, di akhirat dengan keindahan yang kekal. Dan semua yang menyambungkan dirinya dengan Sang Maha Indah akan diperindah hari-harinya. Maka mohonlah kepada Yang Maha Indah, semoga aku dan kalian diperindah dalam setiap siang dan malam kita, dunia dan akhirat kita, setiap nafas kita, setiap lintasan pemikiran kita. Perindahlah setiap waktu dan kejap semakin indah ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bainama tuwaffawna yawmal qiyamah. Man zuhziha 'anil nari faqad faza, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang hidup pasti merasakan kematian. Kematian bagi para pendosa adalah akhir kebahagiaan dan awal dari keinginan. Namun kematian bagi hamba yang rindu pada Sang Maha Indah telah berakhirnya segala cobaan dan bermulainya keindahan yang kekal. Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mahal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali panggung sandiwara. Yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin belum tentu dalam keadaan susah. Bisa saja selalu bahagia hari-harinya. Bisa saja orang yang tertampaknya mulia barangkali dia dalam kesusahan dan sangat mendambakan kemerdekaan orang-orang yang susah. Orang-orang yang semakin tinggi jabatannya, hakikatnya dia semakin terpenjara dan semakin terjajah dengan jabatannya. Jadi tepi-tepi jalan bebas kapan saja dia mau makan, dia bisa makan. Orang yang sudah masuk sebagai pegawai dan pekerja punya waktu makan yang ditentukan. Makin tinggi jabatannya, makin sulit gerakannya. Makin penuh alam pemikirannya, makin sulit dia merasakan keindahan dan makin sulit dan terganggu istirahatnya. Orang yang susah, kapan dia mau tidur, dia bisa tidur. Kapan dia bangun, dia bisa bangun. Namun tidak demikian dengan orang yang semakin tinggi derajatnya di dunia. Maka kesembuhan ini hadirin hadirat bukan menjadi satu acuan, tapi yang menjadi acuan adalah walaupun miskin ataupun kaya, derajat yang rendah atau derajat yang tinggi, kesemua itu selalu terjadi sepanjang penciptaan bumi. Dari generasi ke generasi mereka hidup, ada yang dalam kesusahan, ada yang dalam kebahagiaan, ada yang dalam kehinaan, ada yang dalam kemuliaan, ada yang dalam kerendahan, ada yang dalam ketinggian derajat, dalam kehidupan kaya, dalam kehidupan miskin, dalam musibah, dalam kenikmatan. Kesemua itu telah terjadi dan kesemuanya akan terus terjadi. Aku dan kalian sedang melewatinya dan akan melupakannya dan terlepas darinya, berpindah pada generasi berikutnya. Demikian dari sejak ayah anda kita Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat yang kekal dan abadi adalah bakti kepada Allah, cinta Allah, rindu Allah, mahabbatullah, getaran jiwa yang bersambung dengan cahaya keluhuran yang kekal, yang maha melihat setiap getaran perasaan hamba, yang maha melihat setiap apa yang dipikirkan hambanya, yang maha melihat
memberi kita bumi dan menghamparkannya, hewan, tumbuhan, matahari, bulan dan segala apa yang ada di daratan dan di lautan untuk digunakan bukan lain tapi untuk mendekat kepadanya, untuk mencapai cintanya, untuk mencapai kasih sayang. Setiap titikmu adalah lamaran cinta Allah agar kau menerima cinta Allah. Nabi siapa yang kita tolak dan kita tidak inginkan cintanya ini? Siapa yang kita tolak lamarannya ini? Setiap detik kita selalu ingin berpaling daripada ibadah, ingin berpaling daripada cintanya, ingin selalu membawa Allah. Nabi akhirat yang dimuliakan Allah, namun Rabbil Alamin Maha Baik, namun dia tidak memutus hambanya dengan berkali-kali hambanya mengecewakan. Bahkan setiap hari mungkin ratusan kali hambanya mengecewakan Allah, namun perasaan yang paling lembut dari semua yang mempunyai perasaan, Sang Pencipta perasaan, Allah mempunyai perasaan yang maha lembut. Allah mempunyai sisa yang pedih, namun kelembutan yang melebihi kemurkaan. Hadirin hadirat, oleh sebab itu selalulah beristighfar atas nafas-nafas kita yang lewat dalam dosa, dan selalulah berdoa untuk diberi kesempatan selalu dalam keluhuran dalam setiap nafas yang masa mendatang kita, sampai akhir nafas kita adalah puncak kerinduan. Kabul mandi ibahin benci yang selalu atau kau mencapai kegelapan bermati di bahari benci yang selalu bersyarah min fawqihi sahab bulumatin ba'duha fawqa إذا أخرج يدها إذا أخرج يده يكاد أن يبلغ إلا يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. Atau orang yang hidup di dalam kegelapan, bagaikan orang yang hidup di dalam tenggelamnya dia di dalam samudera kegelapan. Bahri kau kaguluman di bahri nurjiin yang sya'u kehidupan di dalam lautan di malam yang gelap gulita. Di dalam gelap itu ia berada di tengah samudera, lalu ia ditindih oleh gelombang yang gelap pula, lalu di atasnya gelombang yang gelap lagi. Min fawqihi sahab, min fawqihi fawjun, min fawqihi sahab, di atasnya ditutup dengan awan yang sangat tebal dan gelap pula. Kegelapan yang menindih, di dalam dasar kegelapan. Inilah gelap keadaannya itu jika dia melihat tangannya sendiri, seakan dia tidak bisa melihatnya dari gelapnya keadaan hatinya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak bisa melihat keindahan dan cahaya kenikmatan Allah dengan melihat tangannya. Saat dia melihat tangannya, dia masih belum bisa melihat dan memahami rahasia kenikmatan Allah. Tidak akhirnya dia melihat Allah. Dia mengeluarkan tangannya seakan-akan dia tak melihatnya. Seakan tangannya ini begitu saja adanya. Dari mana tangannya ini? Miliaran sel tulang, miliaran sel daging, miliaran sel darah, miliaran sel urat-urat yang memakulnya, miliaran sel yang butuh kehidupan, butuh energi, butuh
maksudnya. Bisa berangkat sekali gerakan, kau tidak bisa membayarnya dengan seluruh alam semesta beserta isinya. Tak bisa kita membeli satu sen dalam tubuh kita ini kecuali dengan kehidupan yang dikehendaki Allah. Jika Allah tidak menghendakinya, maka berhentilah seluruh fungsi sel tubuh kita dan tidak lagi berfungsi. Bukan dengan malam kita lahir ke bumi. Tidak ada manusia yang lahir karena dia sendiri yang ingin lahir. Adakah bayi lahir karena dia sendiri yang mau lahir? Dia lahir tidak tahu kenapa dia lahir. Menunjukkan semua kehidupan bukan dari keinginan manusia, tapi dari keinginan Sang Pencipta. Dan ketika seseorang lahir, apakah dia tahu kenikmatan makan? Dia tidak tahu, tapi dia sudah diberi oleh Allah sebelum memintanya. Dia sudah diberi kenikmatan bicara sebelum dia meminta kepada Allah. Dan dia tidak tahu betapa berharganya berbicara dan betapa rindu dan betapa cemburunya orang yang tidak berbicara melihat orang yang berbicara. Betapa mahalnya orang yang bisa berdiri 1-2 meter berjalan daripada orang yang tidak bisa berjalan. Dulu saya pernah hampir 6 bulan di kursi roda. Dokter mengatakan itu waktu 8 tahun untuk bisa berdiri lagi. Karena overdosis di ruang ICU salah satu rumah sakit di Jakarta, karena terlalu banyak obat asma yang diinfuskan ke tubuh, hingga membuat tulang tempurung di lutut menjadi melembek. Itu tidak keras, itu tidak bisa diobati. Itu waktu pengobatannya 8 tahun belum bisa berdiri. Saya bersyukur, tapi alhamdulillah hanya sampai 6 bulan saja. Setelah itu Allah izinkan kembali amalan ini. Namun di saat saya dalam keadaan itu, sungguh betapa cemburu melihat orang yang bisa berjalan. Saya duduk di tempat tidur, harus ingin minum minuman 2 meter depan saya tidak bisa mengambil. Apa yang bisa saya berbuat untuk mengambil segelas air itu? Tidak bisa saya capai dengan menunggu orang lain yang membantu. Kalau tidak ada orang yang datang membantu, saya tidak bisa minum kalau gelas itu tersedia. Saat itu saya cenderung pada orang yang berjalan dengan mudah, karena mereka kesana kembali lebih memberikan kenikmatan betapa mahalnya. Jika mereka memahami betapa berharganya berdiri dari tempat duduk mencapai segelas air itu, kita tidak memahaminya. Namun hal itu saya lihat setelah itu sering kembali melihat hadir seperti jika datang musibah, jangan buru-buru mencela Allah. Barangkali musibah itu akan selalu membuat mengingat pada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, baru kenikmatan berjalan belum melihat dan lainnya, bagaimana dengan tidak bisa melihat? Dia tidak tahu perbedaan warna dan bentuk. Apalagi ia yang sudah pernah melihat lalu dibuta, menjadi buta. Bagaimana keadaannya? Bagaimana kesusahan dan kecemburuannya? Pentul sana, pentul sini, ditipu orang, dipermainkan orang, ditertawakan orang. Namun setiap kesedihan itu diganjar oleh Sang Maha Baik dengan pahala dan keribuan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah menurunkan malaikat, niat hamba pukulan yang kuambil kedua matanya pada orang yang dibutuhkan. Maka dia bersabar oleh Allah, bangunkan untuknya sholat. Lepas sudah dari segala hisab, lepas sudah dari segala dosa. Allah katakan bangunkan untuknya sholat. Kenapa? Dia bersabar dengan musibahnya. Hadirin demikian orang-orang di dunia cemburu dengan orang-orang yang mudah, orang-orang yang luas, orang-orang yang sukses. Di hari kiamat, orang-orang yang sukses cemburu pada orang-orang yang susah di dunia. Ini hadis yang kita baca, kullu dhaifin mutada'ifin ala adullukum ala ahli jannah, kata Rasulullah SAW. Maukah
berkabar dengan kalian tentang penduduk surga itu sifatnya seperti apa? Maksudnya pada semuanya, di antaranya sifatnya seperti apa? Rasulullah meneruskannya, kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kullu dha'ifin, semua orang-orang lemah hati-hati, orang yang lemah khurafah. Dalam riwayat lain marfu'un bil abwab, yang diusir tepi-tepi rumah, gelandangan di jalan itu. Kullu dha'ifin mutada'ifin, ada lagi itu lebih berbahaya dari orang baik. Kalau orang baik jelas orang susah, itu hati-hati dengan mereka, karena Allah SWT bisa mengabulkan doa mereka. Tapi ada yang lebih berbahaya. Siapa? Mutada'if, orang yang mampu, tapi yang sangat merendahkan dirinya sehingga tidak terlihat kemampuannya dan kekuatannya. Tidak terlihat dia seorang yang mempunyai kehidupan, tidak terlihat dia seorang yang mempunyai keluhuran atau kemuliaan, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Orang seperti itu lebih berbahaya lagi. Hati-hati dengan orang seperti itu. Dulu di Habaku Yaman saat saya belajar di sana, dengan Ustaz Ridwan juga mungkin jumpa untuk pasti jumpa Syekh Fadl alaihi rahmatullah, ketua mufti dari Habaku di saat itu. Ketua mufti, imam semua ulama dari Habaku. Di saat itu ada 5 mufti. Syekh Fadl adalah orang yang kalau mufti yang lainnya itu mufti itu ahli fatwa, tapi sudah ahli sudah mendalami sedemikian banyak mazhab, 4 mazhab sudah didalami, dia baru mencapai derajat mufti. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh dan segala-galanya sudah didalami dalam 4 mazhab, baru sampai derajat mufti. Para mufti itu saya lihat di hadapan Syekh Fadl ini masing-masing waktu bukan buku. Syekh Fadl dia cuma nyetir aja. Ayo, gimana? Di buku itu aman sekian, buka. Buku ini aman sekian. Ini sudah di kepalanya semua Syekh Fadl. Saya tidak kenal dan kami tidak kenal beliau sahabat-sahabat. Cuma yang orang tua di majlis lain tentunya tidak sebanyak ini. Ya mungkin ratusan orang duduk dengan orang yang suka nuangi air putih dan kopi di belakang pondok, pakai sorban, pakaian juga biasa saja, duduk sama mereka. Kita anggap dia sama, kopi juga, tidak begitu. Tidak ada yang peduli dengan dia. Kita juga datang telat dengan di belakang. Jadi beliau melihat kita pun biasa saja, seperti ngobrol dengan tukang kopi seakan-akan beliau bukan siapa-siapa. Bubar majlis, semua orang berebutan salamannya. Orang ini siapa? Ini Syekh Fadl, ketua mufti dari Madrasah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad. Orang yang merendahkan diri, berhati-hatilah. Lau aqsama 'ala Allah la barahu. Mereka itu orang yang fuqara atau orang yang rendah hati, rendah diri. Mereka itu juga bersumpah dengan nama Allah. Allah kabul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan para pengemis yang ada di jalanan. Barangkali kalau akan cemburu dengan keadaan di hari kiamat. Sekarang kalau lihat dia susah, nanti mungkin kau cemburu dia tempat istananya yang bukan di surga. Namun bukan tujuan kita ingin menjadi seperti mereka, namun menjadi ibrah bagi kita hati. Karena Allah SWT mengajarkan kita husnuzan dan sangka baik. Hati-hati dengan orang yang dikira lemah atau merendahkan diri belum tentu lemah. Diriwayatkan ada salah seorang Alhamdulillah mempunyai murid. Muridnya ini belajar, baru satu hari ke pasar, dia bertanya kepada gurunya, wahai guru, beri saya Ismul Allah. Saya mau tahu Ismul Allah. Gurunya berkata, kenapa? Ismul Allah tidak beriya bihi aja. Ismul Allah barang siapa yang berdoa dengannya pasti dikabul oleh Allah SWT. Nama Allah yang Maha. Namanya Allah tahu kamu mau apa Ismul Allah. Dia berkata, tadi saya ke pasar,
Saya lihat ada orang yang buat satria dan pedang dengan kelihatan dia orang mampu naik kuda. Dan ada kakek-kakek tua sudah jongkok, sudah lemah, bawa kayu bakar dari hutan untuk dijual di pasar. Kesatria yang kaya ini merengkutnya saja. Orang tua itu berkata, mana upahnya? Saya mengumpulkan ini dari hutan untuk dijual. Justru dia ditendang oleh kesatria itu dan pergi. Saya marah dengan orang tua. Dia mampu membayar begitu jahatnya dia pada orang tua yang sudah susah payah mengumpulkan kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Kalau kamu punya istri Allah, aku mendoakan orang itu celaka. Sebab dia mampu mencari kayu bakar mungkin dalam waktu beberapa jam saja. Orang tua itu mungkin butuh 1 hari mengumpulkan kayu bakar karena dia sudah terlanjur usia dan lemah. Maka gurunya berkata, coba kamu kabarkan ciri-ciri orang tua ini. Cirinya begini, wajahnya begini. Aku tahu semua orang dia itu guru. Jadi yang dibilang orang itu kalau dia berdoa habis satria itu. Namun dia adalah orang yang awal itu berlahir dari berjiwa Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW kalau mau berdoa untuk kecelakaan atas Quraisy, sekali beliau mengangkat tangannya terpendam seluruh kufar Quraisy dalam sekejap. Nabi Allah berdoa di al-Kafir fil ardi al-Kafir al-Dayyar innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalid illa ba'dal kufar rajilan kafar. Wahai Allah, jangan sisakan satu rumah pun dari orang-orang yang tidak mau menyembahmu ini, karena aku telah berdakwah pada mereka, mengajak mereka pada keluhuran menyembahmu yang maha tunggal. Mereka terus menolak. Tenggelamkan mereka semua, jangan sisakan satu rumah pun di permukaan bumi. Allah jawab, Allah hujankan dari awan hujan sebanyak-banyaknya, dan Allah perintahkan bumi memuntahkan air sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang tersisa satu pun daratan di permukaan bumi kecuali perahu Nabi Allah Nuh alaihi wasallam. Barangkali ini akhir dari dinasti dinosaurus dan lainnya, karena tenggelam oleh lautan semuanya saat itu, kecuali yang tersisa hewan-hewan yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin para nabi dan rasul. Beliau sujud ditumpahi kotoran unta dengan kelebihan saja. Tidak bergeming sujudnya, ditumpahi kotoran unta itu sampai putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra berlari menangis. Laisa hakala ya ahlal diwar, bukan begini caranya wahai para tetangga, keluarga, tak pantas begini. Kotoran unta ditumpahkan pada punggung ayahku saat dia bersujud di Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit atas menyampaikan Fatimah, putriku tenang, akan datang satu waktu ajaran ayahmu masuk ke seluruh rumah penduduk dunia ini, barat dan timur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya yang dipekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di kelanjutan hadis tadi, ala adullukum ala ahlin nar, maukah kutunjukkan kalian sifat-sifat sebagian dari sifat penduduk neraka? Utul yawad mutakabbir. Utul adalah orang yang suka atau senang mencaci maki orang lain, suka berseteru, suka berdebat dengan cara yang buruk, suka mencaci maki. Ini utul. Jawab yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar sekalian dengan Fathul Bari juga di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim adalah al-jamu' wal-manu. Orang yang banyak mengumpulkan tapi tidak mengeluarkannya. Mutakabbir tidak mengetahui orang yang melakukan dirinya. Sebagian dari sifat ahli neraka seperti itu. Kita mempunyai sangkaan yang belum tentu selamat dari sifat seperti itu. Namun kita punya
Sama Pencipta yang Maha Mampu mengatur segala itu dari sanubari kita, bukan demikiannya dengan kesucian. Sebab itu munajat Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Mahfud Al-Imam dari Al-Hadad Beriskan Rabbi Ala Mudawati Qalbi Wahalli Rukata Qalbi Fantur ila Qalbi sudah pasrahkan kepada Tuhanku untuk membenahi sanubariku. Beriskan Rabbi Ala Mudawati Qalbi untuk mengobati hatiku ini, diobati dari segala penyakitnya. Padahal beliau seorang kutbul risyad Wawul Ibad wal Bilad hadirin hadirat sahibul ratib. Namun demikian bertakdiri dan beliau bermulianya saya berdapat dari Islam Mudawati Ala Mudawati Qalbi Wahalli Rukata Qalbi dan pasrahkan pada Allah untuk melepas segala ikatan kesusahan padaku. Fandur ila Rabbi dan maka lihatlah oleh Allah kepada kebudayaan hati yang terus bertumbuh di dalam hatiku agar kau singkirkan demikian cara mereka membenahi dirinya dengan usaha lalu memasrahkannya kepada yang Maha Kuat dengan memahami dirinya adalah hamba yang lemah. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda salah satu kelompok yang dinaungi Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah rajul dzakar Allah wa orang yang mengingat Allah lalu mengenai orang seperti itu dinaungi Allah, yang tidak ada naungan seperti naungan lainnya selain naungan Allah. 7 kelompok, salah satunya rajul dzakar Allah, orang yang mengingat Allah, menyebut Allah, terharu kepada Allah, risau Allah subhanahu wa ta'ala menjauhinya, risau Allah memutus cintanya, risau Allah kecewa padanya, risau Allah tidak ingin dekat dengannya, risau jauh dari Allah, risau tidak dicintai Allah, berharap dicintai Allah, berharap diampuni Allah, berharap dipermudah oleh Allah, berharap diperindah oleh Allah, berharap dipersuci oleh Allah, diperluhur oleh Allah, dimuliakan Allah, penuh harapan dan penuh kerisauan, harapan untuk dekat dan risau daripada kejauhan, harapan untuk dicintai dan diridhai dan kerisauan dari dimurkai dan dijauhkan. Hati jiwa seperti inilah merupakan berlian yang agung di sisi Allah, dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan tadi oleh guru kita kemudian saya Rasulullah bahwa Allah tidak memandang pada bentuk kita, memandang sanubari kita. Menjadikan sanubari kita berlian ilahi yang berbidar dengan cahaya Allah, yang kau tidak akan bisa mencapainya kecuali dengan tuntunan Sayyidina Muhammad, dengan cinta pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, beliau itu menjaga dirinya selalu dalam kesucian, menjaga panggung-panggung demi penglihatan dan menjalankan lancar-lancar di dalam kesucian. Sampai diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, 3 orang bersahabat bersalam kepada beliau, bertamu beliau tidak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini semua berdosa, wajibnya barangkali sampai Rasulullah tidak mau jawab salam kami. Salam yang ketiga mereka ucapkan Rasulullah yang lalu bertanya, lalu beliau menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud? Tidak mungkin jawab salam kecuali dalam keadaan suci. Beliau belum dalam keadaan berwudu barangkali dari saat selesai daripada hadat ataupun daripada tidurnya ataupun sesuatu yang membatalkan wudu. Beliau melihat tidak ada air di sekitarnya, orang bersalam, beliau
Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sandal yang sudah terdengar di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kau perbuat dari Bilal berkata aku menjawabkan wudu. Hadirin hadirat, orang yang belum wafat sandal tidak sampai di surga Allah surga bukan sandalnya, maksudnya suara langkah kaki Bilal yang selalu dalam kesucian sudah terdengar di surga sebelum dia wafat. Hadirin hadirat, kita bermunajat berdoa hal akhir kita sampaikan mengenai kabar yang baru saja tersiar tentang bencana pemindahan makam Al-Billah Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habashi radhiyallahu anhu dari Al-Habib Al-Habashi kita di Cikini akan disebut dipindahkan. Saya mengimbau dan memberikan himbauan kepada seluruh muslimin muslimat dan menginstruksikan kepada jamaah Majelis Rasulullah untuk tidak berbuat menafis di dalam hal ini. Kita tidak mau peristiwa berdarah-darah berulang. Cukup sudah. Kita satu kali kita berat rasanya kalau makam itu dipindahkan. Namun kita juga tidak mau ada pertumpahan darah. Karena sahibul makam pun tidak akan ridho bahwa pertumpahan terjadi, pertumpahan darah atau perpecahan terjadi sebab beliau. Oleh sebab itu jangan sampai terjadi kekerasan. Setuju tidak setuju masing-masing mempunyai pendapat. Namun jangan sampai terjadi atau terpancing provokator yang akan membuat rusak dakwah kita. Oleh sebab itu tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalian kebetulan sedang ziarah bersama, segala program berbiaya wajib. Saya sudah konfirmasi dengan Kapolresnya, Kapolda Pusat, juga sudah konfirmasi dengan detail, Polda Metro Jaya sudah konfirmasi dengan staf khusus Presiden untuk mengamankan hal ini, masalah ini agar segera diredam. Apakah dipindahkan atau tetap pada tempatnya, namun jangan sampai terjadi insiden seperti kejadian berdarah peristiwa Kubah beliau. Demikian saudara-saudara itu yang memuliakan, kita bermunajat kepada Allah SWT. Allah SWT satukan muslimin. Allah SWT menjaga makam-makam para salihin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami memasrahkan keadaan kami kepada-Mu. Inilah kami dengan segala kelemahan, inilah kami dengan segala kekurangan, inilah kami dengan segala ketidakmampuan. Namun kami memahami ada satu yang Maha melihat kami, Maha memahami kami, Maha mengetahui segala lintasan pemikiran kami, Maha mengetahui apa yang sedang kami pikirkan. Ialah Engkau ya Allah, hanya Engkau yang Maha Tunggal, Maha mengetahui apa yang lalu dari pembinaan kami, dan Maha tahu apa yang akan terjadi pada kami. Maka wahai nama yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, nama yang Maha Sempurna dan Maha Kekal, nama yang Maha mengawali segala kejadian dari tiada, Tunggal mengawali segala kejadian, Tunggal mengawali segala kehidupan, Tunggal membagi-bagikan kebahagiaan dan kenikmatan. Semua yang hadir sampai kabar saya malam ini hadir dari 40.000 muslimin muslimat yang berkumpul ke semua yang hadir di sini dan yang mendengar dari radio atau radio lainnya atau yang melihat di streaming website menyaksikan acara ini. Kesemuanya lebih pastikan dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami tidak meminta berlebihan, hanya ini doa yang Kau ajarkan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari neraka. Wahai Maha Kauhur, wahai Maha Percahaya, wahai Maha Indah, wahai Maha melimpahkan kebahagiaan, wahai yang Maha melimpahkan kehudahan, wahai yang Maha mengangkat segala kesulitan, wahai yang Maha mempermudah segala yang sulit, wahai yang Maha menyingkirkan kegundahan hati, wahai yang Maha membuka segala yang tertutup dan tersulitkan, wahai yang membuka segala yang terkunci,
dan kami memanggil namamu dengan jiwa, dengan ruh dan perasaan, untuk agar Engkau Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kami ke hadirat keridhaan-Mu, ke hadirat cinta-Mu. Jauhkan kami dari kemurkaan-Mu, jauhkan kami dari siksa-Mu. Jangan sahut Kau siksa satu pun dari kami semua ini. Ya Rahman ya Rahim, tidak di api neraka, tidak disiksa kubur, tidak bisa beratul maut, tidak pula di dunia. Hal itu tidak sulit bagimu, walaupun hal itu mustahil bagi kami, namun sungguh tidak mustahil bagi kedermawanan-Mu. Faqul jami'un ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita pakai cara dan malu
terus saja, biar aja. Ya, biar aja. Tulis apa yang ingin kau tulis. Kami telah berjalan bersama Sayyidina Muhammad. Tulis apa yang ingin kau tulis. Majlis yang merusak, majlis yang buat kekacauan di jalan, lalu lintas, apapun yang kalian ucapkan, kami terus membenahi diri kami dan kami terus membenahi Jakarta dengan kenyaman. Kalian tidak bisa akan mengguncang kami untuk emosi. Kami tetap bertahan bersama Sayyidina Muhammad. Jika kita terus memarah-marah, duduk-duduk ke pengadilan, kecil masalah seperti itu buat kita ada dan kemudian Allah jumlah kita besar di majalah terlalu runtuh, udah gak laku, susah dicari. Mencari cara supaya laku. Jadi cara bisa besar-besar supaya dibeli. Mau masalah beli, dibeli. Kalau usah dibeli, biar waktu sendiri. Nanti semoga mereka dibeli hidayah. Hidayah segera dipendam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya Allah, kita lanjutkan dengan pengumuman kita majelis yang akan datang. Setelah itu baik bersida doa kepada muslimin muslimat, kemudian doa untuk oleh Habib Abdurrahman Al-Haji bersama Wafid, sekaligus kita juga berdoa untuk para tamu kita dari Abad, para habaib kita, semoga dilimpahi kekuatan dalam perjuangan dakwah. Terima kasih kehadirannya ini tidak bisa memberikan sambutan yang aman dan baik, namun kehadiran mereka sungguh sangat membuat kita bangga. Mereka mau menginjakkan kaki di majelis kita dan semoga ada waktunya nanti kita berkunjung pulang ke sana. Amin. Allah dengan sambungan silaturahmi, insyaallah ini bukan ini yang pertama, tapi akan berkelanjutan. Jadi masalah ini bukan berarti kita menakut ya, berarti Rasulullah bukan menakut. Tapi ingat yang saya sampaikan tadi, mubarak hati-hati dengan orang yang punya kekuatan tapi dia tidak mau melihatkan kekuatannya. Justru itu jika memunculkan kekuatannya akan lebih dahsyat. Majlis Rasulullah tidak akan terpancing emosi dengan hanya ucapan-ucapan fitnah di bergerak lebaran-lebaran. Tapi perjuangan jiwa kita mereka tidak mengetahuinya. Di dalam jiwa kita tersimpan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahasia keagungan Allah pendam dalam hatimu, maka itu menjadi kekuatan besar. Demikian nanti kita berdoa untuk kemaslahatan muslimin muslimat, dijauhkan dari musibah, dari segala masalah. Amin. Allahumma